Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pada pagi yang indah ini. Amin. Puji Tuhan ya. Kita baru saja dilayani dari tim HWY ya, Hayam Wuruk Youth. Jadi satu wadah di GPDI Hayam Wuruk ya. GPDI Hayam Wuruk ini dulu dilayani oleh almarhum Bapak Pendeta Gideon Sutrisno ya, atau yang sepuh-sepuh kenalnya Teh Kim Kui atau Om Kim ya, sekarang dilayani oleh tante yang usianya sudah cukup tua juga ya, 80 lebih ya. Saya berapa kali melayani di sana. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Semua diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita langsung saja bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kita sudah memasuki hari yang ketiga di dalam rangkaian ibadah 10 hari kepenuhan Roh Kudus ya. Nanti sore kita akan ada ibadah untuk menikmati itu. Kita akan terus menikmati di sepanjang ibadah di 10 hari kepenuhan Roh Kudus ya. Biarlah berkat-berkatnya boleh dicurahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan. Hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Itu intinya supaya Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Jadi ini bukan sekedar sebuah ritual saja ya, sebuah acara-acara ritual. Wah, ini 10 hari lalu kita nikmati ibadah, kita menyembah Tuhan, pulang selesai 10 hari ya kembali lagi, tidak. Tetapi momen yang paling penting adalah bagaimana Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Itu Roh Kudus sudah dicurahkan untuk memimpin di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat dulu firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 5 24 hingga 25. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau membaca ayat ini bersama-sama. Galatia 5 ayat 24 hingga 25. Kita akan baca bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama. Galatia 5 24 hingga 25. 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Silakan duduk. Amin. Bapak Saudara, dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus. Kita melihat firman Tuhan dalam Galatia 2, dikatakan Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi semenjak Yesus menebus dosa kita, seharusnya hidup kita bukan milik kita lagi. Kenapa saudara? Seharusnya kita mati oleh dosa, tetapi diberi kesempatan dimerdekakan oleh Tuhan. Dan hidup kita sekarang persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Karena itu bagaimana caranya supaya kita senantiasa dapat mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, yang mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Sebab kalau kita tidak dipimpin, dikuasai Roh Kudus, daging kita maunya senantiasa memimpin hidup kita. Berapa banyak dalam perjalanan hidup kita ini daging itu lebih dominan memimpin hidup kita. Ya, daging itu lebih dominan untuk memimpin hidup kita. Saya kita percaya kalau Bapak Ibu Saudara pagi-pagi bangun dan berangkat ke gereja, ibadah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, mengutamakan Tuhan, saya kita percaya daging gak gampang, saudara, betul? Kalau boleh diizinkan gitu ya, firman Tuhan mengizinkan gak usah ibadah, gak usah mengutamakan Tuhan, tapi masuk surga. Saya kita percaya hari Minggu ibadah sepi, saudara. Ya, jadi firman Tuhan ada kata rasa ibadah, rasa mengutamakan Tuhan, hari Minggu boleh ngelencer, boleh dolan, masuk surga, saudara ya. Saya kita percaya ibadah Hayam Wuruk Youth juga sepi ya. Wah, sepi. Ya, karena kita yakin ketika kita datang ibadah itu butuh betul-betul pimpinan kuasa Tuhan gitu ya. Kita tidak lagi daging yang lebih utama ya. Tidak lebih utamakan daging, tetapi kuasa Roh Kudus itu yang bekerja dalam hidup kita. Saya kita percaya kalau Bapak Saudara sampai hari ini di pagi yang indah ini menikmati ibadah, karena Roh Kudus sudah memimpin hidup kita. Amin. Dan biarlah perjalanan hidup kita ini kita senantiasa mengutamakan bagaimana Roh Kudus itu dapat
memimpin hidup kita. Nah saudara, kita melihat akibat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kita melihat bagaimana kita menikmati, ya, ketika orang ini dipimpin oleh Roh Kudus, akibatnya apa? Yang pertama, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Akan menghasilkan buah roh. Coba kita lihat dalam Galatia 5, 22 hingga 23. Galatia 5, 22 hingga 23. Dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih. Ya, buah roh itu kasih. Seringkali kita bilang 9, saudara. Ada karakter dari kasih. Buah roh itu kasih, saudara. Nah, orang yang memiliki buah roh, dia akan memiliki sukacita, damai sejahtera. Ini nanti ayat pembandingnya ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih itu sabar, murah hati, dan sebagainya. Jadi kalau kita punya buah roh, bukan berarti salah satu buah roh, oh puji Tuhan saya sudah memiliki salah satu buah roh, apa itu? Baik. Enggak, saudara. Buah roh itu kasih. Orang yang sudah punya buah roh kasih, pasti dia akan memiliki karakter sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Orang sukacita itu dasarnya kasih, amin. Orang tidak punya kasih nggak bisa sukacita, betul nggak? Datang ke tempat ini ada musuh, saudara. Wah, sukacita jadi lihat musuhnya nggak sukacita, saudara. Kasih yang menyebabkan kita ada dalam damai sejahtera. Kasih yang menyebabkan kita ada dalam kesabaran. Sabar karena kasih. Sabar bukan karena takut, saudara. Beda sabarnya seorang pembantu bawahan kepada bosnya, betul? Saudara ada yang jadi bawahan banyak, saudara, ya. Saudara sabar nggak sama bosnya? Sabar, ya. Sabar. Kenapa sabar? Timbang dipecat, kan gitu, saudara. Motivasinya bukan kasih. Jadi kalau bosnya marah-marah terus kita sabar, wis di rumah. Oke, itu bukan karena sabar, karena kasih, saudara. Bukan karena saudara mengasihi, karena nek lawan. Lo jujur, saudara, kalau ada peraturan di perusahaan itu, ngolek-ngoleknya bosnya orang dipecat, malah ditambah gaji. Oh, setiap hari bosnya ngolek-ngoleknya, saudara. Ya, begitu kita salah dipanggil bosnya, kok kerja begitu? Bosnya begitu, saudara. Oh, saudara, dengan persyaratan tidak dipecat. Tetapi kalau peraturan yang sampai sekarang saudara taat sama bos, sabar sama bos, itu bukan karena saudara mengasihi, karena saudara wedi dipecat. Nah, tapi kalau kasih, kesabaran karena dasarnya kasih itu tulus, saudara, ya. Kesabaran karena kemurahan, menghasilkan kemurahan, kebaikan, dan selanjutnya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah roh. Amin. Kasih. Ya, jadi ciri khas orang yang diperlukan Roh Kudus itu hidupnya ada dalam kasih. Kasih itu luar biasa, saudara. Nanti kalau kita lihat ya di dalam 1 Korintus lebih dijabarkan lebih keras lagi, ya. Kasih itu menutup segala sesuatu, ya. Jadi kasih itu tidak mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ya, bukan berarti kasih itu menutupi dosa, tidak. Jadi segala sesuatu ya sudahlah karena kasih, amin. Harusnya marah, orang usah nesu, yo wis, orang popo. Karena kita mengasihi Tuhan, kita minta ampun, memintakan ampun kepada Tuhan. Seperti Yesus dulu, saudara. Ketika Yesus disalibkan, pantas nggak dia marah? Oh pantas. Pantas nggak dia sakit hati? Oh pantas. Wong dia disalib bukan karena kejahatan. Dia disalib karena difitnah, kan gitu, saudara, ya. Dizolimi sehingga dipaksa untuk disalibkan. Tetapi Yesus memintakan maaf, memintakan ampun. Kenapa? Karena kasih. Dia bisa sakit hati. Pemeran film Yesus itu, ya, Jim Carousel, ya. Pemeran film Yesus itu dia cerita, dia bersaksi ketika dia memerankan Yesus disalib, saudara. Di kayu salib itu saya lupa di daerah mana, itu hawanya dingin, saudara. Jadi pada waktu dia dia kan di atas bukit gitu, ya, disalibkan, dipampang, ya. Waktu break untuk istirahat itu nggak diturunkan, saudara, karena untuk masang disalib itu, saudara, itu prosesnya lama. Jadi kalau diturunkan lagi, break makan siang, nanti dilepas-lepas aja bisa membuka waktu, nanti dipasang lagi, sudah surut, ya, sudah sore, break lagi nggak jadi. Jadi dia tetap disalib begitu, saudara.
ya, dingin dan sebagainya. Lalu waktu beri kru-krunya pada makan di bawah, dia mau disuapin tok, saudara ya. Maaf, suapin, mangat. Jim Carrey katakan apa? Sakit hati dia. Dia sakit hati, dia sempat sakit hati, kurang ajar. Yang lain makan bisa laya-laya duduk, prajurit yang memerankan, top ini dicopot ya, sudah. Apa namanya, orang kalau istilah gitu saudara ya, begitu saat langsung bisa ngelengkar ya, sebagainya. Dia dengan masih terpancang di salib saudara, mau disuapin, dia sempat marah ya, dia sakit hati, dia kurang ajar. Oleh mereka enak-enak, saya kok begini, abote boleh dolar gitu mungkin saudara ya. Sulitnya cari duit ya, karena duit sudah memerankan Yesus. Tapi di tengah dia sedang marah itu sudah, dia teringat Yesus sudah. Dia nggak sakit hati, dia nggak dianiaya, dia nggak dilukai, dia nggak dicambuk. Mahkota yang dipakai kan pura-pura, darah yang menetes pura-pura tok sudah. Dia membayangkan bagaimana Yesus yang terpampang di kayu salib, dan orang-orang ngejek, betul-betul ngejek, bukan sekadar ngejek, masih dianiaya dan sebagainya. Minta minum, dia minta minum dikasih air mineral saudara. Waktu dia mau air mineral, sprite, kayak sprite saudara. Yang memerankan saudara ya. Tapi Yesus minta air dikasih apa saudara? Cuka. Bisa bayangkan itu. Akhirnya dia sadar saudara. Dia bisa ngerti bagaimana penderitaan itu. Dia pura-pura menderita aja, betul-betul menderita saudara. Pura-pura. Bagaimana Yesus? Akhirnya Jim Carrey bertobat saudara. Dia banyak bersaksi tentang itu. Dia mengalami banyak perubahan hidup yang luar biasa dari dia memerankan bagaimana Yesus saudara. Luar biasa ya. Jadi kasih itu dahsyatnya luar biasa. Dan Tuhan mau supaya kita anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan itu boleh-boleh betul-betul kita menghasilkan buah roh, yaitu kasih. Itu dasar saudara. Kenapa Yesus menebus dosa kita? Kasih. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau tidak karena kasih sudah nggak bisa diselamatkan. Kalau bukan karena kasih, siapa kita, siapa saudara dan saya ya. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus harus menghasilkan buah roh, harus saudara, yaitu kasih ya saudara. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus semakin hari hidupnya akan seperti Kristus. Karena kasih itu kan membentuk hidup kita. Roh Kudus akan membawa hidup kita sampai kita memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Itu salah satu itu visi dari gereja kita, yang membawa jemaat-jemaat memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3:18 dikatakan demikian. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Sudah dipimpin Roh Kudus. Amin. Hidupnya sudah sama seperti Yesus. Wah, rana suara nih sudah. Sik jengkel, sik sering marah, sik sering ngambek. Bayangin kalau Yesus itu orangnya mutungan sudah. Disalib, situ, bubar katanya sudah. Seperti itu ya, kalau anak kecil kan gitu sudah ya. Baru main atau sing mutung itu bubar, situ main katanya. Lah nek Tuhan Yesus mutungan, waduh bayangkan loh. Dia punya otoritas loh saudara, betul nggak? Dia disalib, dia punya otoritas. Cuma ngelepasin paku di tangannya itu terlalu mudah. Balikin rasa sakit, daging-daging sih sudah tercerai-berai, sudah terkelupas dari tubuhnya. Yesus yang ngomong balik meneh, nempel meneh saudara. Lo betul saudara, karena Yesus punya otoritas. Maka Filipi 2 katakan apa? Yesus itu mati dalam manusianya. Dia mengosongkan diri, dia berkenosis. Dalam bahasa teologinya, kenosis itu artinya dia tidak menggunakan otoritas keilahiannya sama sekali. Itu berat loh saudara. Saudara
dipukuli orang. Sementara orang yang memukuli kita itu anak kecil, saudara. Yang kalau kita selentek orang itu geletak, saudara. Karena saudara punya ilmu. Tetapi saudara membiarkan diri saudara dipukuli anak kecil karena saudara mengasihi anak kecil ini. Itu yang dialami Yesus. Terlalu mudah. Masih ingat ketika Yesus waktu mau ditangkap di Taman Getsemani, dia sempat menggunakan otoritas keilahiannya. Waktu ditanya siapakah Yesus, Yesus berkata, akulah dia. Waktu ngomong akulah dia, gelebak semua, saudara. Semua terjungkal, prajurit-prajurit terjungkal, saudara. Waktu Yesus berkata akulah dia. Apalagi Yesus berkata mati kamu, mati, saudara. Loh, manusia kan gitu, saudara. Kalau udah dendam itu bukan sekedar menyakiti itu loh, menyakiti sampai parah, saudara. Ya, orang bilang mati dengan cara nungging, saudara, bisa terlalu mudah, saudara. Tapi Yesus tidak gunakan keilahiannya, saudara, karena dia berkenosis. Dia tidak menggunakan keilahiannya. Itu yang dikatakan dalam kitab Filipi, mengosongkan diri. Sudah sama seperti Yesus, masih suka sakit hati sama suami. Ada suami-suami sakit hati sama istri, engkau belum dipimpin Roh Kudus. Istri-istri sakit sama suami, gaji dipotong, ya, beras mudah, gaji ora ditambah, malah dipotong katanya. Saudara, gaji dipotong, bawa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Cukupkanlah, amin. Jangan begitu ditompo langsung disahut. Ini gue bayar listrik, gue bayar ini. Orang sembahyang, orang ucap syukur, makanya kurang terus, saudara. Saudara terima berkat, gak pernah mengucap syukur, saudara. Malah dibuka, kurang. Wah, saudara, tidak dengan ucapan syukur. Suami-suami bersuka cita hari ini, saudara, ya. Besok bulan depan potong meneh, saudara. Terus saudara terima dengan ucapan syukur. Doakan, ingat. Kenapa Yesus bisa membagi-bagikan 5 roti 2 ikan, bisa ngasih makan 5.000 lebih? Kuncinya di mana, saudara? Kuncinya di mana? Mengucap syukur, dibawa kepada Tuhan, mengucap syukur. Maka nenek makan pun ya mengucap syukur. Ya, banyak orang makan kan, saudara, ya. Bagi lo di tempat-tempat ramai, ya. Dingkluk dilopis-pis bareng sing diomongi opo itu, saudara. Ya, enak, Tuhan tahu isi hatiku, rasa sembahyang ini, saudara. Kan gitu ya, sering kali gitu. Dingkluk baru sebentar. Wis ndak meneh, saudara. Ndak meneh, saudara. Tapi ya jangan juga diumpamakan. Saya pernah punya teman, saudara, ya, pulang dari sekolah kita Beji kelas 1, bar sekolah waktu di kota Jakarta, ya, namanya Bambang. Bambang makan doa, Bang. Gue langsung berdiri. Oh Yesus, sembahlah kami. Orang sak restoran dulu kabeh ke sembayang 5 menit, saudara. Ya ampun, mas sembayang makan aja, apa namanya, bangsa Indonesia didoake, presiden didoake, saudara. Lah ampun, ini doa siapa? Atau apa doa makan? Ya jangan seperti itu juga, saudara. Dulu kami kalau sekolah kita begitu, saudara, yang rame-rame doa makan. Kadang ada yang nakal juga, saudara. Doa makan itu, oh, Tuhan Yesus, engkau pencipta alam semesta, kalau engkau tidak menciptakan kami jadi apa? Tuhan berkati bangsa negara Indonesia, Amerika diberkati. Ya ampun, saudara. Yang lain juga ketok-ketok, ya, karena kita makannya itu seperti model penjara, ya, kalau sekolah kitab. Udah tahu masih nggak, tante, ya? Jadi saya beli tuh waktu saya masuk sekolah kitab di Salatiga pertama kali. Saya baru datang disuruh berangkat cari itu, ya, aluminium yang makan dan modelnya ada nasi, cemplong-cemplong, saudara, ya. Jadi kalau mereka doanya lama, ketek-ketek, saudara. Oh haleluya, lapar Tuhan, katanya, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat, ya, mari kita hidup sama seperti Yesus. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus pasti menghasilkan kasih, buah roh. Dan karakter buah roh itu ada di dalam Yesus dengan sempurna. Jadi kalau engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, cirinya gampang, hidupmu akan sama seperti Yesus, walaupun belum plek, saudara, belum plek, karena kita dalam proses. Plek itu apa, saudara, bahasa Indonesianya, saudara, ya? Nah, belum persis sama bahasa Inggrisnya, saudara, ya. Saya tanya orang ke bahasa Inggris, oh Jawa ini enak, saudara. Plek kan singkat, ya, plek, saudara ngerti semua, saudara, ya. Belum plek, saudara.
Nah saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus itu harus hidup sama seperti Kristus. Yang kedua, orang yang dipimpin Roh Kudus akan dipersiapkan menghadapi peperangan rohani. Kenapa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita? Karena Tuhan tahu gereja akan menghadapi peperangan rohani di dalam perjalanan gereja, saudara. Dari masa ke masa, nanti kalau kita lihat waktu gereja itu pertama kali lahir, dari Kisah pasal yang kedua, itu perjalanan peperangan rohani yang luar biasa. Mungkin gereja di perdana di awal-awal itu tantangannya apa? Peperangan rohani apa? Aniaya. Tetapi kita lihat Roh Kudus menyertai gerejanya, Roh Kudus melindungi gerejanya, sehingga gereja bisa berkembang sampai hari ini. Jadi Roh Kudus itu mempersiapkan umatnya, gerejanya untuk menghadapi peperangan rohani. Dan peperangan rohani kita di era sekarang tidak lebih ringan daripada era-era sebelum kita, saudara. Tantangan hari depan itu lebih berat, saudara. Bahkan nanti menjelang akhir zaman itu tantangan akan semakin berat, ya. Hari Kamis yang lalu saya sudah sampaikan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Itu tantangan-tantangan yang sangat amat berat. Nah kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, saudara akan hancur, saudara. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus, seperti firman Tuhan katakan, walau 1000 rembah di sisiku. Apa saudara? Lanjutnya? Nah, saya lali, saya tanya sama saudara gitu, saudara. Walau 1000, walau 10.000 rembah di kananku. Ya, selanjutnya saudara tahu, saudara. Artinya apa? Banyak orang kan hancur di hari-hari akhir, saudara. Akan hancur imannya, lunglai imannya. Tetapi orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus akan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Karena itu sudah perlu pimpinan Roh Kudus. Tidak mampu, saya tidak akan mampu kalau saya mengandalkan kekuatan pribadi saya. Makanya Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Zakaria katakan 4 ayat 6, bukan oleh gagah dan kuat, tapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Jangan hadapi dengan kekuatan dan kegagahan kamu. Jangan andalkan kekuatan-kekuatan manusia, lemah. Maka seringkali Tuhan izinkan ya kekuatan manusia kita mentok, saudara. Diizinkan oleh Tuhan, kita nggak bisa lagi mengandalkan kemampuan kita, nggak bisa mengandalkan pikiran kita. Saya punya saudara yang dulu pinternya luar biasa, saudara. Dia lulusan dari Parayangan Bandung, teknik sipil. Dulu latar belakangnya Katolik, saudara. Orang Katolik itu filsafatnya jagonya luar biasa, dan dia pegangannya filsafat, saudara. Selalu apa-apa filsafat, selalu apa-apa filsafat. Menghadapin hidup filsafat, menghadapin ini filsafat. Ngomong sama saya, Gus, filsafat yang keluar. Waktu saya sebelum sekolah teologi, saudara, orang mudeng filsafat. Kalau sekarang boleh lah gitu. Dulu nggak ngerti, wah, saya pokoknya sama dia ngeyel terus. Mau saya beritakan Injil sama dia. Saya ilmunya pokoknya, ya pokoknya, saudara, pakai bahasa pokoknya. Kalau dia ngomong kata filsafat, pokoknya Gusti Yesus lebih hebat, saya bilang. Ya wah, dia punya menurut si anu pokoknya Tuhan Yesus lebih hebat. Saya nggak ngerti, saudara, nggak tepinya kalah. Wong filsafat dia sebutkan nama filsuf aja saya nggak ngerti. Ya, jenengnya aja angel, ya jenengnya aja sudah boleh itu di telinga tuh asingnya luar biasa. Ngapal ke sebulan aja baru apal, sehari kesandung lali, saudara. Tapi bersyukur, saudara. Dan satu kali ketika dia menghadapi persoalan hidup, dia sempat nangis, ya. Dia katakan, piye? Saya bilang, gunakan filsafatmu, ya bilang. Gunakan itu loh, menurut filsuf ini mentok loh, diizinkan mentok. Dan saat itu saya katakan, serahkan sama Yesus. Sederhana, serahkan hidupmu kepada Yesus, Yesus akan bertindak. Dan puji Tuhan, mulai hari itu sudah dia serahkan hidup kepada Tuhan. Dan akhirnya dia dibaptis, dan akhirnya sekarang jadi anak Tuhan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan.
Karena dia cinta Tuhan, karena dia mengizinkan hidupnya dipimpin Roh Kudus. Orang hidup Roh Kudus dipersiapkan menghadapi, dan tantangannya nggak lebih ringan sudah. Tantangan yang dia hadapi tidak lebih ringan dari dulu ketika dia jatuh. Kenapa dulu dia jatuh sudah? Karena dia nggak andalkan Tuhan. Tapi sekarang setelah itu tantangan baik itu dalam perusahaan saudara, waduh semakin berat. Tapi saya melihat semakin banyak tantangan perusahaannya semakin diberkati, dan sekarang diberkati betul saudara. Dia punya properti yang cukup besar di kota Solo, beberapa perusahaan-perusahaan yang diberkati di kota Solo, yang saya setiap 2 minggu sekali adakan doa di sana saudara. Kenapa saudara? Roh Kudus mempersiapkan kita menghadapi peperangan rohani kita. Dipersiapkan juga. Bukan tantangannya akan lebih ringan, tidak. Tantangannya semakin berat. Tantangannya semakin berat, kuasa Tuhan lebih besar daripada tantangan kita. Dulu kan ada lagu sudah, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, betul? Terus kan diganti saudara ya liriknya. Padahal kalau ini kena hukum loh saudara ya, betul ya? Hukum apa namanya itu? Hak cipta kan. Oh Kristen ini paling seneng ganti-ganti saudara ya. Lagu-lagu gereja diganti sakar pudele dewi saudara ya. Allahku luar biasa, persoalanku biasa. Diganti saudara ya. Itu nggak lapor loh saudara. Itu kalau lapor dituntut itu. Untung ya anak Tuhan rapopo. Karena punya hati mengasihi seperti Yesus saudara. Tidak dipersoalkan. Rapopo. Sing penting memberkati. Allah masalah. Sing penting memberkati. Saya pernah menciptakan lagu saudara. Waktu saya denger ki lagu ini wis piye syairnya kemana nggak ngerti sudah. Rapopo saudara saya bilang gitu ya. Toh juga sing nyanyi orang ngerti saya penciptanya saudara. Ora masalah saudara. Sudah buat Tuhan. Tantrut itu berapa kali lagunya tante ya? Diubah-ubah karu-karuan. Tante itu banyak menciptakan lagu loh saudara. Diubah-ubah karuan loh. Kalau tantrut nuntut ya bisa saudara. Cuma kan kita kadang nggak punya bukti juga saudara ya. Nggak ada bukti pada waktu kita dihak ciptakan itu saudara ya. Orang Kristen itu kan luar biasa ya, nggak masalah, yang penting memberkati lah. Itu hati seperti Yesus. Ini orang yang model seperti ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, musuh dalam peperangan rohani apa? Yang pertama yang paling berat, perkara-perkara duniawi. Ya, coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. 1 Yohanes 2, 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini yang selalu saya sampaikan. Ada 3 perkara yang seringkali mencobai kita. Ini musuh ya, peperangan rohani kita itu salah satunya menghadapi perkara-perkara 3 perkara dunia ini saudara. Tapi selama kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan menguatkan kita. Kan Yesus dicobai, Alkitab katakan Pak, dia dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Dan berarti Yesus ada dalam pimpinan Roh Kudus. Buktinya apa? Ketika dia dicobai, dia bisa kalahkan 3 perkara ini kan. Adam dan Hawa jatuh dalam 3 perkara ini. Masalah perkara daging, perkara mata, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan 3 hal ini yang selalu menjatuhkan, mencobai manusia. Peperangan rohani kita 3 hal ini sudah. Masalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Dosa itu seringkali jatuhkan pada prinsip, pada titik ini sudah. Dosa itu kan jatuh pada titik ini sudah. Orang korupsi kan tidak mungkin tahu-tahu korupsi sudah, karena ada keinginan daging. Wah, pengen yang lebih baik tapi nggak punya duit, corone piye ya, harusnya bisa mungkin bekerja, berdoa dan sebagainya. Lalu ada keinginan mata tadi ya, lihat banyak hal, dagingnya muncul, keangkuhan hidup, wah, supaya orang dipandang ya, memang tidak bisa dipungkiri saudara. Ketika engkau datang naik Alfa sama naik Alfa saudara, beda, betul ya. Dulu ada ya Yamaha Alfa ya, Yamaha ya.
numpak Yamaha Alfa nyetatre, walah sampai keong saudara, belum jalan. Begitu jalan di jalan 10 meter lu cewek dijak pacaran sama yang Alphard sama Alfa ya naiknya Alphard saudara. Itu cewek matre katanya saudara ya. Yora matre, lihat masa depan toh om katanya. Ya silahkanlah saudara ya. Tapi saya mau katakan tidak bisa dipungkiri ya, fasilitas, kekayaan, harta benda itu membuat orang memperhatikan kita. Saya pertama kali datang pertemuan wilayah saudara, saya dari Jakarta, saya ke Solo, lalu membuka pelayanan, lalu saya mendaftar ke wilayah katakan Pak Gus nanti ada pertemuan, datang. Dan orang-orang tahu sudah, saya dari Jakarta, lalu istri saya dokter, beberapa teman sudah tahu saudara. Nah waktu karena itu rada jauh tempatnya, saya pinjem mobil, saya belum punya mobil waktu itu. Saya punya motor, waktu perintisan awal tuh motor saya masih Eric spesial itu ya, yang nek hujan itu koplingnya molor saudara ya. Nek hujan itu koplingnya molor saudara, jadi kalau dimasukkan nggak bisa, waduh nangis betul itu. Sudah hujan ya, sudah jas hujannya yang pakai begitu sininya sobek saudara. Saudara masih ngalamin kan? Ayo semua senyum tuh tahu. Nah, saya jas hujan itu kan kalau dipakai ini kadang kan yang jelek itu saudara ya, sininya sobek, sudah sobek hujan ya, tili-tili itu molor-molor, macet-macet saudara. Nah saya waktu itu pinjem mobil kakak saya karena tempatnya rada jauh. Aku nyilih mobilmu tangguh pertemuan wilayah pertama kali ya, akhirnya saya pakai mobil saudara. Nah di wilayah kami, wilayah 7 itu Solo, Klaten sama Sragen, itu sedikit banyak perintisan waktu itu ya. Sekarang sudah mulai diberkati oleh Tuhan, sehingga yang punya mobil cuma satu, ketua wilayahnya, yang lain nggak ada yang punya mobil. Nah saya bawa mobil kakak saya saudara. Datang orang pada melihat semua saudara, kok sopo sih bawa mobil gitu saudara ya. Biasanya cuma satu dilihat, turunlah Den Bagus Agus Suryanto. Beberapa teman-teman saudara, tapi memang teman-teman yang tahu saya di sekolah Alkitab, mereka memang tahunya saya nggak pernah kesusahan saudara. Saya itu selalu yang namanya berkat, saya nggak pernah berkekurangan saudara. Jadi mereka sangat percaya saja. Wah Gus katanya, toko Jakarta meneh, wah ini pesangonnya gede kan gitu saudara. Pengerja pesangonnya gede saudara ya. Singkat cerita, begitu selesai diperkenalkan ini Pak Timotius Agus, pelayanan di GBDI Kandang Sapi ya. Semua saya kenal. Coba nih gue pakit saudara, orang saya kenal saudara. Mau deketin semua, piye Pak? Saya ketemu kangen. Bapak di mana pelayanannya? Di Kandang Sapi. Nanti kapan mampir ya Pak? Ya saya mampir. Oh silakan, dia bilang mampir. Ya memang kebetulan kalau rumah ya, gereja mah blesek saudara. Rumah saya di pinggir jalan memang. Ya beberapa ibu-ibu sudah sempat datang ya, Tante Eli, Oma pernah datang ke rumah saya di pinggir jalan. Memang rumahnya cukup lumayan, rumah pribadi. Saudara, langsung baik semua, kenal. Nah satu kali betul saudara, nggak sampai seminggu banyak yang mampir itu ke rumah teman-teman hamba Tuhan. Terus tanya, Pak Agus mobil mundi? Dibalik kan bilang, wong itu mobil kakak saya. Oh enggak usah merendahkan hati lah katanya. Lu tenanan bisa bilang, enggak itu punya kakak saya. Lu bagus sih gak ada merendahkan hati, wedi ini tak jalui katanya. Tenanan gue mobil loh saudara. Lu pandangannya beda loh saudara. Betul? Saudara, ini tantangan yang luar biasa dia. Makanya orang bagaimana supaya bisa dia memiliki keinginan daging mata itu, supaya keangkuhan hidupnya itu terpelihara saudara. Kalau ini yang terjadi, hancur. Orang kejar fasilitas supaya orang hargai kita, jangan saudara. Orang kejar jabatan supaya hargai kita, itu sementara. Ketika jabatan itu nggak ada, orang nggak akan hargai kita saudara. Orang hargai kita karena engkau mulia di hadapan Tuhan. Amin. Ingat yang dikatakan Filipi 4 itu salah satu karakter juga, karakter Tuhan.
semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia. Mulia itu artinya memiliki hidup yang mulia, memiliki hidup yang terhormat, bukan gila hormat, bukan cari hormat. Saudara nggak usah cari kehormatan. Kalau engkau hidup terhormat, engkau akan dihormati orang. Saudara, itu tantangan. Yang kedua, musuh dalam peperangan rohani itu adalah keinginan daging. Ini berat, saudara. Coba kita lihat dalam Galatia 5:19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap, perhatikan, semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas, saudara. Kalau orang yang melakukan ini nggak akan, saudara. Tetapi manusia kecenderungannya melakukan perbuatan daging, ya, saudara. Nggak, saya tidak akan jelaskan satu persatu, nanti satu kali perlu saya jelaskan, saudara, tentang hal-hal ini. Dan ini yang sedang menghancurkan dunia, saudara. Tuh. Kemarin dikagetkan kan di Kelapa Gading, ya, pesta homoseks luar biasa, orangnya nggak alay, saudara, gagah keker, waduh, saudara, hati-hati nih yang badannya keker ini, perlu kita doakan. Didoakan supaya tetap kuat di dalam Tuhan, maksudnya gitu loh, saudara. Jangan pemikirannya negatif semua, saudara. Saya punya sepupu, saudara, badannya memang dia seneng nge-gym, saudara. Saya bilang, ya, yang namanya yang ya, hati-hati loh, badanmu awakmu gede, sing kecekel kemarin ini badan, enggak lah, hati-hati, neng Jimmy bahaya loh, saya bilang ini. Saya goda, ya, saudara, ya. Apa yang kita mau lihat di sini? Ini yang terjadi di tengah-tengah kita, yang ada di sekitar kita loh, saudara. Pemabukan, pesta pora loh, saudara. Sekarang kita lihat pesta pora sekarang kan, wah, rasanya luar biasa, saudara, ya. Saya ini kalau ngikuti, saudara, setiap hari bisa reuni gitu, saudara. Hati-hati loh, saudara. Saya nggak tahu nih, ini ada gejala apa ya. Nggak cuma Salatiga, Solo, rame reuni. SD, TK, saya pernah diajak Roriani TK, selalu kok reuni TK. Saya bilang, sing dinget-inget apa? Sekolah kalau ngepeng, saudara, mungkin, saudara, ya. Lu betul loh, karena lo ada loh, saudara, reuni TK. Lah TK, saya pernah dihubungi, Pak, yuk kita reuni TK. Reuni TK masih jiling opo, saya aja lali, konconi sopo lali, kan ada foto, berdasarkan foto. Sudah lupa, memori saya TK itu sudah lupa sama sekali, sudah. Guru nih sopo aja saya ditanya, saya lupa, sudah. TK, SD, SMP, lalu reuni penghantar anak-anak sekolah loh, sudah ada loh. Aduh, luar biasa ini. Sampai suami ditinggal reuni. Yang bagusnya lagi nggak suami istri, saudara. Saya seringkali bilang, nek reuni suami istri, saya bilang. Apalagi yang reuni SMA, waduh, bahaya, saudara. Cinta lama bersemi kembali. Loh, bener loh, saudara, banyak masalah loh. Loh, jangan ketawa, bener, saudara. Saya banyak menghadapi ini loh, saudara. Betul. Apalagi dulu pacaran, ya, first love, waduh, cinta pertama, lalu karena berpisah, ya, dia ke Jakarta, satunya ke Sukoharjo gitu, saudara. Loh, saudara, kok menghina Sukoharjo loh, saudara. Sukoharjo sekarang itu maju loh, saudara. Pandawa itu Sukoharjo punya, jangan meremehkan, saudara. Solo Baru itu punyanya Sukoharjo, saudara. Pergi ke Depan, Paragon, kok apa itu? Apal serentulan Israel. Hartono itu punyanya Sukoharjo, bupatinya marah, ya. Jangan sering kali bilang Solo, Sukoharjo punya itu. Ya, Solo malah nggak punya apa-apa, saudara. Nah, saudara, karena berpisah, di sana ketemu, akhirnya menikahlah, saudara, ya. Ketemu 30 tahun kemudian dalam reuni Perak Plus, saudara, udah 25, apa tuh? Reuni apa itu?
pas bermasalah dengan suami, bermasalah dengan istri, ketemu piye kabare kelingan sing ora-ora zaman SMA saudara. Sering kali nek istirahat langsung pergi neng kantin nukoke es teh neng plastikan dikene kelingan saudara. Loh, saudara jangan ketawa loh, ini bener terjadi loh saudara. Saya khawatir, bener kata saudara. Loh bener saudara. Wah baru iki Dek, teh aku ngerti kesenenganmu es teh. Loh 30 tahun kok masih seneng ya, bojoku kurang ngerti. Menikah sampai kita ngomong kayak banyu putih kata saudara. Wah sing ora-ora saudara. Terjadilah kata sekarang chemistry. Lo bener loh saudara, hati-hati. Saya bukannya nggak setuju saudara. 35 tahun akhirnya teman-teman SD reuni. Baru 3 bulan teman saya ngomong gini, Gus reuni meneh yo. 3 bulan kok reuni. Wong ini baru ada rencana kok. Nek bisa setiap bulan kita reuni. Wis pakai rusak, saya bilang, wis hidup rusak itu sudah. Hati-hati loh sudah. Saya katakan benar sudah, serius. Saya tidak tahu ini gejala apa ini. Gejala apa saudara? Hati-hati. Kadang sudah lupa. Nek dari ini kan lali. Putune wis limo yo lali saudara. Lupa punya suami, lupa punya istri, rasanya seperti waktu SD. Hati-hati sudah, nggak boleh lupa sudah. Siapapun saudara sudah punya kehidupan rumah tangga sendiri. Tidak boleh lupa saudara. Perbuatan daging itu sudah nyata saudara. Dan ini serius. Sudah terlampau banyak rumah tangga hancur gara-gara ini. Saya harus sampaikan ini saudara. Saya menangani banyak. Bukan di sini saudara. Harapan saya tidak ada saudara. Harus fokus. Ya, teman-teman katakan, ayo reuni di Bali. Ya, harus suami istri saya bilang. Oh enak, aku ganggu ya sudah. Hati-hati sudah. Ya, perbuatan daging itu nyata sudah. Nah, kadang nggak sengaja dibawa ke sana. Bolehlah reuni, tapi ada batas-batas reuni. Ya, yang reuni itu kalau saya ngerasain sudah 35 tahun tuh rasanya, waduh kangen betul sudah. Tapi nih saben bulan reuni itu sudah nggak tahu itu saudara yang tahu lah jawabannya saudara ya. Hati-hati saudara, hati-hati. Ini serius karena ini sedang wabah melanda, nggak cuma Solo, nggak punya Jakarta, Salatiga Jakarta juga ramai sudah, ramai. Ya, hati-hati dan semua kan suasana pesta semua saudara ya. Wah makan, minum, meneh, akhirnya bisa nyambung terus saudara. Kemana-mana beracara, lupa saudara. Satu kali kita punya persoalan dengan keluarga kita, ya. Nah hati-hati saudara, jangan beri kesempatan. Ya, yang ketiga musuh dalam peperangan rohani iblis. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai 12 saya nggak usah terangkan siapa tuh iblis saudara. Sakit namanya sudah ada tahu ya. Efesus 6 ayat 10 hingga 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh terbesar kita adalah iblis. Ya, selanjutnya, orang yang dipimpin Roh Kudus mampu mengatasi pencobaan dan pergumulan. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari persoalan. Hidup kita tidak akan pernah lepas dari persoalan, pergumulan, pencobaan. Ada lagunya Yeriko saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup itu tanpa persoalan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup itu tanpa hujan. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup itu kemarau terus. Ada persoalan yang akan kita hadapi, tetapi Roh Kudus Tuhan menjanjikan adalah memberikan kekuatan untuk kita menghadapi setiap persoalan kita. Ada yang mau tanpa persoalan? Tak baca lagi saudara, kalau mau hafal ya. Saya harap semua hafal ya.
Wahyu 14 ayat 13. Jadi kalau ada aku kesel, mari kita membaca Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang matinya dalam Tuhan, sebab sejak hari ini dia akan dilepaskan dari jerih lelah mereka yang tidak mau pencobaan, tidak mau pergumulan. Kita baca Wahyu 14 ayat 13, dan mudah-mudahan dipercepat dan dipermudahkan oleh Tuhan, saudara. Jadi selama ada dalam dunia jangan takut persoalan itu, nggak apa-apa. Yang penting ada tuh. Selama Tuhan beserta, dia tidak akan pernah meninggal. Dia akan memampukan kita menghadapi persoalan. Ya, 1 Korintus 10:13. 1 Korintus 10:13. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ini ayat yang sering kita baca, saudara ya. 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Tidak takut pencobaan, tapi jangan mencobai diri sendiri. Kalau mencobai diri sendiri ya tidak bisa, saudara. Sebab kalau kuasa iblis ingin mencobai kita, dia harus izin dulu sama Tuhan. Ingat peristiwanya Ayub, tidak bisa seenaknya, saudara. Dan Tuhan tahu batas kemampuan kita. Pencobaan itu biasa. Kenapa biasa? Karena Roh Kudus luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Jadi jangan takut menghadapi pencobaan, karena Roh Kudus janjikan. Nah, salah satu fungsi Roh Kudus adalah memelihara perjalanan dari gerejanya, memelihara, memberikan kekuatan, memampukan kita. Ya, saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus mampu mengatasi segala perkara. Ya, orang yang dipimpin Roh Kudus mampu mengatasi segala perkara. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13 saya akan bacakan demikian firman Tuhan ya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada segala perkara. Semua, apapun. Saudara, sebesar apapun, saudara mungkin datang berkata, oh ini terlalu berat. Jangan takut, seberat apapun Roh Kudus lebih hebat daripada persoalan. Tidak ada perkara yang hebat di hadapan Roh Kudus. Perkara itu biasa dan terlalu mudah untuk diatasi oleh kuasa Roh Kudus. Persoalannya adalah apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidupmu tidak dipimpin Roh Kudus ya lemah, sudah. Manusia kita lemah loh. Manusia kita lemah. Tapi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, ada persoalan yang hebat, kita percaya, kita yakin, oh Roh Kudus lebih hebat dan Dia mampu mengatasi setiap persoalan kita. Saudara, orang yang dipimpin Roh Kudus akan menikmati kehebatan kuasa. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menikmati kehebatan kuasanya. Mari kita menikmati kehebatan kuasa Tuhan dalam setiap hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kuliah sekolah kita. Nikmati kehebatan kuasa Roh Kudus. Ada banyak hal yang tidak dapat kita selesaikan. Ya, ada banyak hal yang tidak dapat kita hadapi ketika kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang sulit. Tetapi kehebatan Roh Kudus akan memampukan kita menghadapi semuanya. Efesus 1 ayat 19 hingga 20. Efesus 1 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Efesus 1 19 sampai 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Betapa hebat. Kata betapa itu menggunakan kata megatos, artinya kehebatan tiada tara,
kehebatan tidak ada batasnya. Itu akan kita nikmati, itu akan kita rasakan, asal apa dikatakan percaya, tidak ragu. Berapa banyak kita ragu, kita ngeluh, bahkan kita marah sama Tuhan, berarti saudara ragu, saudara tidak percaya kepada kehebatan, kepada megatosnya Allah. Kalau engkau percaya saudara, megatosnya Allah itu, kehebatannya itu akan memelihara hidup kita. Kalau kita ngerti ini saudara, apa sih yang membuat kita khawatir? Apa yang menyebabkan kita takut? Kalau megatosnya Tuhan itu ada dalam hidup kita, persoalan sebesar apapun Allah kita megatos, kehebatannya dahsyat, kehebatannya luar biasa. Mari kita pamit berdiri bersama-sama.